Selamat pagi.
Udah ya? Oh. Si ada di sama Agnes. Mana nih? Tuh. Agnes layar aja udah dibuka. Nah. Gimana Jogja udah belum nih? Orang mudik toh? Belum. Kayaknya sih belum. Wah. Biasa masih sepi. Malah sepi toh? Pagi gini masih. Ya sepi lah. Udah mulai libur. Oh ya sih libur. Anak sekolah udah libur. Kalau yang kerja sih belum. Kayaknya sekitar Jumat atau Sabtu. Oh ya. Hari-hari itu sudah harus menghindar. Harus mudik. Harus menghindar kita kalau orang Jogja harus minggir hari-hari itu. Oh gitu. Orang Jogja harus pinggir karena orang pada perdatangan ya. Tapi biasanya udah rame Mbak. Kan pada mudiknya ke Bantul toh. Dari selatan tuh udah rame malah. Aku keluar rumah aja sampai susah kalau mau nyebrang gitu kan, jalannya gila. Plat-plat luar semua. Plat. Plat luar. Sementara masih sepi sih. Oh gitu. Biasanya kalau kota tuh ramenya nanti hari H2. Lebaran 2. Gimana ya? Ya benar. Orang pada pada ke sini. main kan, cari tempat makan lah, kulineran. Yang dari pinggir-pinggir tuh. Kamu nggak mudik kok Mbak Lus? Mudik lah. Oh. Nek orang mudik tak tawari kue kelas loh Mbak, buka kelas walah malah ngomongin kerjaan. Gimana? Kelas paling ya sepi Mbak. Nah iya, sepi. Nah, sekarang udah mulai sepi kelasnya. Oh. Pada libur. Iya, sejak itu loh anak sekolah kan liburnya lebih duluan toh. Minggu lalu udah mulai pada libur toh. Pulang. Udah libur. Iya, Biasanya habis liburan. Nah ini pada yoga udah pada ini lagi, badannya kan pada capek lagi. Ya makanya aku heran Mas Didi buka tanggal 1 udah. Iya. Tanggal 1. Lebaran kedua kan itu. Nggak apa-apa, orang lebaran kedua juga nggak kemana-mana orang. Nah, silakan aja yang mau yoga. Saya juga kemana-mana.
Jadi makan tapi jadi di kampung nanti. Iya, kampung. Nggak kemana-mana. Udah di kampung juga. Lebaran pertama udah selesai. Lebaran kedua pagi ngapain doang. Udah nggak apa. Di kampung kan gitu doang. Udah. Terus Ya tidur. karena saudara di situ semua ya, saudaranya di situ semua kan ya. Tidur. Udah gitu loh. Jarang. Paling saya di rumah juga nggak ngapa-ngapain, cuman ribet lah rumah itu. Iya. Kotor, Nggak ngapa-ngapain tapi ribet. ribet. Saya masih tetap harus di rumah sampai H-3 Woi. sampai hari ketiga karena apa pertemuan keluarga itu di Lebaran hari ketiga kalau keluarga besar saya. Iya, dan hari ketiganya kapan kan belum tahu ya Mas Dedi ya. Tanggal 31 itu Lebaran hari Senin. Hari Sabtu ya, berarti Rebo saya. Muhammadiyah udah. Nah, kita biasanya ikut nasional. Nasional biasanya ngikutin juga Muhammadiyah biasanya. Kalau mundur biasa Tahun ngikutin ini serentak kok. Oh, tahun ini serentak katanya, tapi tetap aja nanti ada sidang isbat. Ya, Formalitas ya. Kayaknya sama. Kayaknya gitu. Kalau si Muhammadiyah duluan biasanya pemerintah belakangan, tapi kalau Muhammadiyah belakangan, pemerintah ngikut. Makanya sama kok. Ini bagus kok Menteri Agamanya nih ngikut. Yo guys, siapa lagi nggak lagi? Ini kita kayak private workshop. Iya, Novi nggak ada ini. Oke, duduk di atas blok, delay, swastika sana. Tinggikan dan luruskan punggungnya. The pressing on the floor, pull upper arm out, shoulder rolling down. Then in this position, bending the elbow palm together, your sternum bone, and slowly close your eyes. Tinggikan dan luruskan punggung. Relakan dari kulit kepala. Relakan kulit wajah. Relakan dua bahu kanan dan kiri. Dua bahu kanan dan kiri tetap sejajar. Dadanya tetap terbuka. Relakan perut dan organ-organ yang ada dalam perut. Pasnya normal, normal inhalation, normal exhalation. Dudukan kepalanya. Buka telapak tangan, letakkan di atas lutut. Perlahan buka matanya, lihat ke lantai, baru lihat ke depan. Oke, buat aduk muka wirasana. Child pose.
Rilekskan groinnya. Jempol kakinya touching each other sama. Panjangnya jangan panjang sebelah. Kemudian pantatnya sama, bukan ke arah tumitnya, kanannya sama, tutupnya dibuka. And extend the trunk forward. Boleh kasih blok ya kepalanya, kalau nggak sampai. Suruh groinnya relax, berarti dia harus lepas ya. Kalau relax itu dilepas, jangan ditegangkan. Is abdomen relax, groin relax. Jadi dia harus dilepas, diregangkan. Nggak boleh kita tahan, nggak boleh kita dekatkan kakaknya. Biar dia relax, jatuhkan saja. Kita tekan pantatnya, groinnya relax. Oke, Kama, adu muka sana. Sama kayak tadi, groinnya relax ya. Dan dari kedua telapak tangan, luruskan elbow trunk. Nah, ini bagus nih, terus semua. Good. Dari tangan, tekan. Arah tumit kaki, luruskan lutut, tarik lutut paha. Dorong ke arah batok. Batok move to the ceiling. Oke, release. Ada muka wirasana lagi, tapi kakinya lebih dibuka lebar ya. Apa efeknya? Kan kadang-kadang kita buka selebar hip, kemudian ada yang rapet, ada yang lebar. Nah, ini lebih lebar dari hip, artinya selebar mat. Coba kita buka selebar mat. How do you feel? Efeknya gimana? Ya, oke. Yuk, silakan buat. Relax dulunya. Perutnya relax. Oke, and sama. Apa perbedaannya ketika lututnya dibuka selebar hip dan lebih lebar? Itu dulu. Kalau kemarin kan rapet sama dibuka. Sekarang apa bedanya dibuka selebar hip sama lebih lebar? Gimana? Dua-duanya pasti ada bedanya. Nah, lebar maksudnya di mana? Lebih ke arah mana? Kalau selebar hip, kalau kemarin kan kalau rapat
lebih banyak punggung, ya. Nah, kalau dibuka dan lebih lebar lagi, apa bedanya? Nggak ada yang salah ya. Jadi teman-teman tahu ininya, fungsinya gitu loh. Fungsinya maunya kayak gimana? Coba cari. Lebih tadi kan biasanya pertama kan kita bisa ada buka wirasan, knees open dari hip, ya kan. Kemudian yang kedua ada yang rapat Vajrasana, kemudian lebar lagi. Apa yang membedakan? Kalau lebar untuk yang apa sih namanya? Lentur biasanya ambles. Ininya ambles gitu. Jadi Oh, arcing. perutnya. Oke, itu efek gerakannya. Oke. Ya, kalau kalau jadi lebih apa ya? Harus menjaga spine-nya tetap lurus gitu kan. Jadi nahan gitu. Nah, kalau agak sedikit ini kan jadi enak ya, area perutnya ketahan sama paha sedikit gitu. Jadi adjusting punggungnya supaya tetap bisa lurus tuh agak lebih mudah gitu. Oke. Kalau aku ya. Kalau groin-nya sama-sama rileks sih. Ya, yang lain coba. Ini ada bedanya pasti. Jadi setiap gerakan itu ada bedanya. Jadi kita juga kalau misalnya ada orang, kita nggak bisa menyalahkan dia harus lebar atau enggak gitu. Tergantung dari anatominya, kemudian dari fungsinya. Oke, apa bedanya? Yang lain dirasakan, saya nggak lihat ininya, tapi yang dirasakan apa? Nah, itu yang experience-nya. Kalau saya merasa lebih yang kedua tuh lebih Lebar. ketika melakukannya itu lebih enak gitu, jadi lebih bisa panjang ke depan gitu. Cuma pantatnya nggak susah nekannya ke tumit. Kalau yang apa nggak terlalu buka itu kayak bisa lebih apa sih, pantatnya tuh kerasa bisa lebih Iya. apa pressing ke kemana? Iya. Oke. Kalau saya sih Mati yang dulu ya. yang UMP lumbarnya lebih enak sih. Kalau lebar selebar. Ulang, nggak kedengeran tadi suaranya dengung. Kalau lututnya buka selebar atas tuh lumbarnya lebih enak. Kalau lebar buat Agnes lebih enak. Iya. Kenapa? Kalau lebar lututnya buat Agnes lebih enak. Iya, lumbarnya lebih enak. Oke, lumbarnya lebih enak. Kalau agak rapat? Kenapa? Kalau lututnya tadi agak rapat selebar hip, apa yang dirasakan? Masih terasa kenceng ya di lumbar. Oke, tegang. Iya. Di lumbarnya. Iya. Oke. Nah, jadi kalau gini, ya. Jadi kalau gini, kalau kita lebih rapat, itu efeknya ke arah spine, memanjang. Memanjangnya lebih narik dari lumbar. Kalau dia rapat, kemudian dibuka sedikit, ada efek tetap memanjang dan efek dari paha bagian dalamnya, groinnya, ya. Nah, kalau kita buka lagi lebar, ya kan, maka sudah ada berkurang tarikan ke depannya, ya, tapi lebih banyak ke arah groin, dilebarin, ya, lebih ke arah groin di hipnya di sana, seperti itu. Nah, buat orang-orang yang memang tegang di perutnya, ya, yang tegang yang nggak bisa, disuruh lebar aja dulu. Itu kalau bisa di prakteknya aplikasinya, ya kan. Kalau rapat dia nggak bisa juga ya, karena memang posturnya ya dia besar, dia ngap, disuruh buka biasanya, buka saja dulu, seperti itu yang tadi Mbak Dewi bilang, ya kan. Nah, tapi memang efeknya
ya lebih drop gitu loh. Kalau orang tadi sebagian ya lebih drop. Ya memang karena nggak ada action ke punggung gitu loh. Nggak ada action ke punggung tarikannya. Beda dengan rapat ya action ke punggung. Karena perutnya ada yang nahan di abdomennya, di paha. Seperti itu untuk aplikasinya. Tapi kalau untuk penggunaan dari manfaatnya, ya kan, kalau yang dibuka itu lebih ke arah melebar di bagian dalamnya, bagian dalam. Kemudian kalau lurus agar dapat lebih banyak ke punggung, lebih banyak narik ke arah rasanya lebih banyak ke punggungnya. Beda dengan kaki dibuka. Cobain aja ketika dibuka, ya kan? Oke, itu enak tuh tempatnya. Nah, si punggungnya nggak relax, tapi dia nggak narik. Sebenarnya nggak narik. Dia relax, tapi nggak narik. Beda dengan agak sedikit rapat, dia narik kerasa. Nah, bagi teman-teman yang bermasalah, ya biasanya sudah dibuka sedikit tipnya, masalah di punggung. Seperti itu, ya. Jadi kita harus lihat ya secara asanasnya ini, ya asanas itu tidak bisa disamakan dengan semua orang. Misalnya murid-murid kita sama, oh harus begini, enggak. Dia mempunyai perlakuan tersendiri. Efek dari asanas pada seseorang itu pasti beda-beda. Tergantung dari dia punya anatomi, punya kebiasaan, punya muscle yang berbeda, bukan muscle yang beda, muscle-nya enggak, kekuatan yang berbeda, ya itu efek terhadap si asanasnya pun berbeda, gitu loh. Nah itu yang memang harus kita punya skill ke sana, yang harus mengerti di sana, gitu loh. Harus orang kita harus mengerti di sana. Jadi nggak bisa, oh ya udah, just aduh muka gerasan harus memang selebar hip itu secara standar, gitu loh. Standarnya seperti itu. Tapi kalau misalkan dia suruh lebar lagi ya tiap orang beda-beda. Gitu. Jadi ada orang yang suruh standar dia tersiksa, dia nggak bisa. Ya malah dia sakit kan, dibuka aja atau dikasih gerakan yang modifikasi. Nah itu gunanya kita belajar di kayak kayak begitu. Jadi ngerti dasarnya seperti itu. Oke, dah. Nah sekarang kita bandingin lagi. Adho Mukha Svanasana dengan selebar kaki hip, dengan rapat, dan dengan buka kaki. Tadi kan ada Mukha Virasana, udah tahu ya. Oke, kemarin kan sudah pernah tuh saya terangin yang rapat rasanya gimana. Ini lebih arah ke punggung. Tapi banyak menekan di sini. Kalau yang buat orang-orang perutnya yang tegang, besar, dan tidak disarankan seperti rapat. Yang ada ngap. Ya, jadi harus dibuka. Oke, dan sekarang buat Adho Mukha Svanasana. Kakinya selebar hip dulu, standar. Dirasakan standar, nanti rapat, nanti dibuka. Kemudian apa yang beda itu? Ya, Adho Mukha Svanasana, parallel outer heel. Oke, nanti kita akan coba buka lagi di paralelnya nggak outer heel, gitu ya. Nanti teman-teman akan ngerasain, jadi tahu standarnya. Jadi seperti apa sih? Kenapa sih outer parallel outer heel? Ya, oke. Sekarang parallel outer heel-nya, paralel dibuka kakinya selebar hip. Dirasakan. Inner foot, outer foot-nya. Oke, sudah dapat direkamnya. Sudah direkam, kakinya dibuka, paralel outer selebar hip. Dirasakan dulu itu rasanya seperti apa ketika paralel. Oke, dibuka selebar mat. Paralel outer heel ikut mat. Nah, sama konsepnya sebenarnya. Coba dirasain. Ketika dibuka langsung si lumbarnya nggak ada tekanan kan, karena dia nggak narik. Gitu loh. Nah, nanti ini bisa aplikasinya seperti apa. Benar? Oke. Ya. Sekarang coba kakinya dirapetin, feet together. Lebih ke arah lumbarnya. Lebih terasa lumbarnya. Benar? Oke, kita ulang lagi ya.
Nih dari sini kira. Nah, sekarang kan terasa tuh di lumbernya ya. Oke. Dan sekarang dibuka selebar hip, mulai berkurang. Ada kompresi di lumbar. Dia standar, makanya disuruh standar. Parallel outer heel diambil titik tengahnya di sini. Oke, lebar. Relax kan? Langsung relax. Lumbarnya. Nggak tarikan kan? Coba dirasa-rasain. Oh, ini. Oke, rilis. Bener nggak? Coba. Apa? Kenapa disuruh standar? Kenapa disuruh rapet? Kenapa dibuka? Kenapa kita lakuin standar? Nggak boleh lebar-lebar. Apa yang membedakan? Ternyata kita tahu. Oke, apa rasanya? Kalau rapat, yang rapat, ayo coba kasih rasain, kasih komen tadi rapat seperti apa? Rasanya saya gini loh, bener nggak sih yang tadi saya ngomongin? Nah, coba siapa tahu beda-beda nih rasanya. Dari siapa? Dari Lucy deh, Lucy. Waktu adu muka kakinya dari rapat. Bedanya di mana? Rapat buka standar sama lebar. Ya memang yang paling enak ketika dibuka lebar sih. Iya. Harus ya. Lambatnya relax. Ya, benar? Iya. Oke, lambernya relax. Yang lebih effort gimana? Yang lebih keras? Rapat ya? Yang rapat ya. Jadi kayak apa? Paha dalamnya kan kerasa banget dia apa? Oke. Muter ke dalam ya. Jadi harus kayak kakinya juga yang bagian dalam harus benar-benar kayak di pressing Iya. gitu. Iya. Effortnya lebih ini ya, lebih banyak ke arah kaki bagian dalam, kemudian ke arah lambernya. Jadi punggungnya lebih terasa, lebih ada tekanan di punggungnya, di lambernya. Yang lain harus tahu ya. Kalau yang apa tuh kaki lebar, emang perutnya jadi lebih enak sih ya. Aku sering Nah, pakai buat kalau ngajar prenatal yoga, jadi kakinya yang dilebarin, nah itu enak banget gitu. Aku jadi juga enak nah yang lebar. jadi tahu ya, jadi tahu, jadi jangan ya udah harus standar fit apart paralel overheat harus segini, nggak boleh lebar, nggak boleh kecil, nggak gitu konsepnya. Harus tahu teman-teman ya, standarnya kayak gitu. Kenapa standarnya itu supaya sama inner leg outer leg. Tapi kalau buat orang-orang tertentu kayak tadi orang hamil, back pain ya, back pain itu dibuka kakinya ya, lebar ada bukanya, itu lebih enak rilis backnya. Paham ya? Seperti itu aplikasinya. Jadi nggak orang-orang back pain disuruh adu buka terus, apalagi dirawat yang setengah mati ya, kejepit kan, dibuka ya biar lebih relax gitu loh. Nah, kenapa si prenatal dibuka? Selain ketika prenatal dibuka maka lambernya relax, perutnya jadi relax, karena si waktu dia hamil itu kan nggak boleh ada tension di perut, jadi dibuka lah kakinya. Itu sama kayak kita adu buka wirasana tadi, yang buat orang yang tadi saya suruh buka. Nah, aplikasinya bisa sana gitu loh. Paham sampai situ ya konsepnya? Nah, biar tahu teman-teman tahu paham gitu. Ya kalau udah paham, kita tahu kan cara penggunaan si asana tersebut di mana saja, untuk siapa tepat gitu loh. Jadi jangan konvensional kita diajarkan udah kaki dibuka selebar hip, nggak boleh lebar, nggak juga. Itu standarnya di situ. Kalau orang yang nggak problem segala macam, kalau lihat ada problem ya malam jadi problem gitu loh ya. Orang yang tadi perutnya besar disuruh selebar hip, yang ada ngap gitu ya, lebar lah gitu. Paham?
Orang yang lumbarnya sakit, pinggangnya disuruh agak kecil. Ya, saya sakit di pinggang, aduh Pak. Coba Pak, lebarin atau ini. Enak-enak gitu. Ya, dirilis lumbarnya. Paham sampai situ? Oke. Yes. Ngerti ya? Ya wes. Nah, sekarang buat lagi Adho Mukha Svanasana yang normal. Nggak ada permasalahan, yang normal saja. Kalau ada permasalahan baru. Ya, dengerin ya. Saya kasih basic-basic lagi. Memang pas basic ya. Oke. Tekan dari tangan, tekan kedua telapak kaki. Heel down. Oke. Sekarang heel down. Rasakan heel down sama heel up. Heel down sama heel up. Bedanya di mana? Pada saat Adho Mukha Svanasana, heel up, heel down. Pilihnya di mana? Bedanya di mana antara Adho Mukha Svanasana, heel up, angkat dulu semua, heel up, dirasain. Direkam. Waktu heel up, waktu heel down. Yuk. Coba dirasakan heel up, rasain sendiri. Waktu heel up, heel down, heel up, heel down. Apa yang merasakan? Bedanya di mana? Oke, rilis. Udah dapat? Kasih komen. Heel up sama heel down. Pasti ada maksudnya dong, nggak mungkin. Dan pasti ada beda. Dan kenapa Adho Mukha Svanasana disuruhnya heel down? Pada prakteknya adalah heel press down to the floor. Kenapa harus heel down press to the floor? Ketika kita angkat, apa yang terjadi? Dan apakah salah? Enggak juga. Heel up. Oke, ketika heel up dan heel down. Yuk silakan. Siapa dulu? Kalau heel up, hamstringnya relax. Gak ada rasa Kalau heel tarikan. down, hamstringnya berasa penekanannya lebih di Hamstring ya. Oke. Agnes ini dari hamstring. Ya. Hamstring satu sisi. Oke. Di lumbarnya gimana? lumbarnya memang lebih memanjang kalau heel down. Heel down lebih panjang, benar. Beda dengan heel up. Jadi gunanya heel up itu untuk apa? Maksudnya apa yang keuntungan heel up? Heel up Sebenarnya heel up-nya mungkin untuk lebih tangan lebih mendorong ke atas dulu, lebih untuk memanjangkan dulu heel up, baru kalau udah tangannya udah mendorong ke atas, baru pelan-pelan heel down. Oke. Jadi si heel up itu untuk merasakan press di tangannya. Karena kan berat badan ke tangan langsung mendorong. Jadi ada tension di kamu kan ada tension, ada tekanan di tangan. Baru dia mendorong. Ya, jadi kalau heel up itu sebenarnya kalau menurut ya, entah saya kasih tahu deh. Teman-teman bisa komen dulu. Jangan jawabannya jangan langsung dari saya dulu. Saya tahu. Yang lain, bener nggak kira-kira gitu? Maksudnya sama nggak sama yang saya rasakan? Ya. Oke. Tadi Agnes sudah. Silakan. Dewi atau Lucy. Kalau heel ups memang lebih nyaman untuk ini ya, untuk hamstring ya. Jadi kayak si
betisnya itu betisnya tuh nggak terlalu bekerja. Ketika heels down tuh kayak belakang kaki itu emang kerasa panjang dan lebih effort gitu. Tapi kalau untuk saya sih rasanya kalau untuk punggung, untuk lower back itu lebih enak ketika heel up. Jadi kayak lower back itu kayak nyaman gitu loh, nggak ada kerja apa-apa tuh di lower back-nya gitu. Nah, ketika heel down kerasa memang dia kayak tarik gitu. Ya memang jadi waktu heel up itu sebenarnya punggungnya itu nggak ada action. Nggak ada gitu ya. Tapi kenapa suruh heel up gitu loh? Kenapa diadakan suruh heel up kadang-kadang? Ya seperti itu. Jadi pasti ada fungsinya ya. Oke. Tadi rasanya udah benar sih, memang benar. Jadi si lumbarnya beda dengan ketika turun heel down. Kakinya juga, hamstringnya juga ya nggak kerja. Nah, saya cenderung yang tadi saya bilang bahwa ketika heel up itu ya kan, heel up itu yang ngedorong si pantatnya tinggi, baru tekan dari tangan. Nah, dikasih berat ke tangan. Nah, karena biasanya teman-teman pada Adho Mukha Svanasana itu kebalik actionnya, dari kaki tekan ke tangan. Harusnya kan dari tangan tekan ke kaki. Nah, ketika dia naik ke atas, ya kan, tinggi ke atas, si kakinya bawa pantatnya ke atas, si tangan harus tekan. Karena berat akan jadi ke tangan, yang tadi Agnes bilang. Nah, dia harus neken dari stretch, kayak di reset dari awal lagi, tekan tangan, dorong, baru heel down. Kayak gitu. Jadi untuk mereset gitu loh. Untuk membawa dari awal kembali, bahwa tangan kita harus neken. Ketika heel up itu gunanya untuk tangan. Ada awareness untuk tangan neken, baru turun. Artinya di kesadaran dibalikin lagi bahwa dari tangan loh untuk neken ke kaki. Gitu loh. Si kaki itu ada tenaganya dari mana? Dari tangan. Gitu loh maksudnya. Ya. Oke, lumbarnya memang nggak pengaruh heel up, lumbarnya dibilang panjang. Agak biasa aja, nggak ada tarikan kok. Malah relax. Ya kan? Relax. Gitu loh. Bener nggak rasain? Dewi, feelingnya gimana tadi? Sama sih. Kalau heel down kan jelas hamstring berasa ya. Kalau misalnya yang heel up ya lebih banyak di kerja tangan. Ya kalau berdasarkan pengalamanku ya, kalau misalnya sharing atau ngajar sesi, kan kebanyakan murid-murid itu kan malah justru hamstring tuh banyak yang tight ya. Jadi ya terpaksa heel-nya up. Nah, tapi ketika heel-nya up, mereka effortnya jadi di tangan gitu. Terus jadi kadang-kadang kita suka kasih balok di bagian tumitnya supaya punggungnya bisa lebih lurus dulu gitu. Itu sih. Tapi yang aku Oke. rasain juga sama. Memang tangannya yang harus kuat. Makanya matras licin jadi nggak bisa dipakai. Kalau misalnya dokos lama-lama yang tumitnya harus keangkat kan, tangannya di jalan gitu kan tangan. Ya, Jadi effort di tangan sih, bahu gitu kan. Karena berusaha untuk meluruskan punggungnya itu tadi. Kalau yang oke. heel up gitu. Ya. Oke. Nah, oke, udah masuk situ ya. Saya kan masukin lagi nih. Ini masih dalam muka aja. Oke, tadi kan sudah heel up berarti effortnya di tangan ya untuk menekan kaki. Nah, kemudian tadi biasanya teman-teman kalau tumitnya yang nggak bisa neken ke lantai dikasih blok tumitnya ya, bener ya? Bener nggak? Teman-teman sering melakukan gitu nggak? Contohnya gini, murid saya nggak bisa neken tumit. Ya tadi konsepnya jangan balik ya, nggak apa-apa sih, saya kasih ini aja ilustrasi. Nah, oke. Biasanya teman-teman disuruh teman murid yang nggak bisa neken tumit disuruh pakai blok begini. Benar? Benar ya? Ya, Oke. Apakah itu salah? Nggak salah. Tapi dia hanya merasakan tekanan dari tangan ke tumit. Nah, tetapi balik lagi, apakah dengan latihan ini
si murid kalau konsepnya tujuannya hanya untuk memanjangkan, untuk menekan tumit bisa ke lantai, latihan ini nggak bisa. Sampai kapanpun teman-teman bertahun-tahun muridnya, supaya tumitnya, kalau kita pengen tumit murid teman-teman murid kita untuk bisa nekan ke lantai, dengan latihan seperti ini nggak bisa. Sampai kapanpun nggak bisa neken si tumitnya. Karena habitnya kita udah membiasakan tumitnya di sini. Padahal, kalau saya pengen bisa belajar tumitnya neken dong ke lantai. Tapi kita kasih gerakan yang ini, yang tadi. Sampai bertahun-tahun pun nggak bakal bisa si tumit dia untuk neken. Paham nggak gitu? Karena nggak ada lengthening di sini. Teman-teman hanya menekan tangan. Tujuannya kan menekan tangan, bisa menekan ke tumit, hanya merasakan. Tapi kalau tujuannya untuk tadi memanjangkan kaki bagian belakangnya supaya tumitnya bisa menekan ke lantai, latihan yang ini nggak cocok, nggak bisa. Kalau tujuannya untuk bisa menekan tumit ke lantai, latihan ini nggak bisa. Kalau teman kasih latihan kayak gini, tujuan supaya murid teman-teman teman tumitnya bisa menekan ke lantai, itu nggak bisa. Tapi kalau untuk merasakan, dia menekan tangan grounding ke tumit, baru benar. Paham? Terus gimana dong? Caranya? Saya udah kasih blok, gimana? Kalau saya tadi itu pakai tumitnya yang ditaruh di balok, itu tujuannya adalah untuk meluruskan punggung. Karena kebanyakan ketika tumitnya nggak bisa ditaruh, punggungnya jadi nggak bisa, apa ya, punggungnya kaku gitu loh. Jadi bentuknya itu kayak gini. Benar. Nah, Ya. Jadi tujuan naruh tumitnya itu di balok tuh untuk ngebantuin muridnya tuh aware terhadap punggungnya yang lurus gitu ya. Walaupun sebelumnya dari kita kasih pose-pose kayak Ardha Uttanasana atau gimana, sekarang kan dengan posisi balik diadu muka gitu. Itu, tapi ya nggak seterusnya sih kita kasih taruh di balok gitu kan. Soalnya ya jadi manja nanti, hamstringnya nggak manjang-manjang gitu. Malah pernah saya malah bukan kasih balok, tapi tumitnya ditabrak ke tembok. Jadi bertahan kalau punggungnya udah bisa lurus, tumitnya nabrak tembok, itu saya turunin tumitnya. Jadi kayak digeret ke bawah. Gitu. Tuh. Jadi kerja banget. Tapi emang ya itu sih setiap murid beda-beda ya tingkat effortnya. Iya, benar. Itu benar. Tadi memang kalau ketika tangan dan tumit dikasih blok, itu kan grounding. Dia menekan ketika tangan, rasakan tekan ke tumit, grounding, maka efeknya akan ke punggung, gitu loh. Efeknya akan ke punggung. Jadi dia tinggi bataknya, tinggi punggungnya. Kalau dia nekan ya, makanya kan suruh Adho Mukha Svanasana, heel press down to the floor. Kenapa heel press down to the floor? Yang tadi Dewi kasih tahu. Ketika tadi saya bilang ada rasakan tangan dan tekan tumit grounding, maka efeknya si punggungnya akan manjang. Paham? Nah, solusinya yang tadi saya bilang ya kan, ya udah dirasakan dulu. Kalau misalnya ngerasakan punggungnya nggak lurus, tumitnya boleh. Tapi kalau tujuan kita untuk memanjangkan hamstring, teman-teman muridnya yang tumitnya ingin bisa nekan ke lantai, kan konsepnya keep your heel press to the floor. Untuk menekan ke lantai dengan kasih yang tadi nggak bakal bisa. Jadi kata Dewi tadi nanti akan manja, dia tergantung ini blok terus naruh. Sebab kita tidak memberikan solution gitu loh untuk dia supaya nekan tumit ke lantai. Kan konsepnya kalau tumitnya nekan ke lantai akan merasa punggungnya memanjang kan? Ada feel straight kan tadi? Setuju kan? Semua sama nih. Oke, udah benar itu, benar. Nah sekarang kalau yang nggak bisa neken untuk dapat merasakan lengthening the spine-nya tadi, ya dengan cara ini blok, taruh tumitnya di atas blok. Tapi kalau terus berlaku seperti itu, dia akan tergantung dengan blok. Berarti kita harus kasih
ini solusinya, kata dia jangan terus kasih solusinya. Bagaimana si murid bisa menekan tumit ke lantai? Tahu nggak caranya gimana dengan 2 blok ini? Dewi tadi udah bilang wall, kemudian turun bisa tarik kayak gitu, sering kan? Kalau yang dipakein balok tangan, jadi dibalik. Jadi tangan taruh balok, jadi lebih tinggi, terus baru tarik betisnya ke bawah ke tumit. Oke, ada cara blok tangan di sini karena lebih tinggi, lebih menekan. Oke, bisa tekanan dari tangan ke tumit. Mungkin bloknya bisa lebih tinggi ya, lebih tinggi tergantung ya. Oke, bisa. Salah satunya ada lagi. Bola kaki, Mas. Gimana? Nanti Bola, kita praktek nih. bola Kita praktekin. kakinya mungkin Gimana? baloknya diletakkan di bola kaki. Bloknya diletakkan di Tumitnya, baloknya di bola kaki, lalu tumitnya pelan-pelan suruh turun pelan-pelan gitu. gini. Gini, Agnes. Gini. Turunin gini. Iya, Iya. Ya, iya, belum. Gimana? Gini maksudnya. Susah iya, ya. pelan. Bloknya ngangkat. Wah, jatuh. Gimana? Ayo, cari Mungkin lagi solusinya. kita dari Gimana maksudnya? dari belajar dari tadasan itu dengan bola kakinya di blok itu Mas Didi buat Cobain dulu, memanjangkan Agnes. jari. Contohin dulu, contohin. Nggak, ini maksudnya seperti apa? Bloknya coba contohin. Contohin, Agnes. Kita lihat. Maksudnya seperti apa? Mams cobain, Mams. Gimana maksudnya? Oke, oh. Nah, terus ada bukanya gimana? Oke. Ya. Oh, ngerti. Oh iya, dari saya. Iya. Ya, itu bisa salah satunya. Tapi saya balikin lagi. Kalau murid yang tumitnya masih ngangkat, posisi seperti itu juga tetap dia ngangkat. Tumitnya nggak bisa ngangkat ke bawah. Ya. Tapi benar kayak gitu solusinya benar. Tapi untuk yang memang nggak bisa ngangkat ke lantai agak sulit juga karena kan posisinya sama aja kayak di lantai gitu ya. Meskipun pakai blok sama kayak di lantai gitu. Tapi untuk solusi tadi latihan heel, latihan untuk memanjangkan muscle-nya udah benar. Jadi udah oke. Ya. Nah, dari posisi adu mukanya gimana gitu loh. Alat bantunya gimana? Alat bantunya. Oke, sekarang semua ambil blok ya. Ambil blok 2. Letakkan telapak kaki semua. Sebentar, teman-teman buat adu muka swanasana dulu. Ya, adu muka swanasana normal saja di lantai. Di imprint, awareness di kaki, di heel-nya. Kemudian nanti saya akan kasih blok, nanti perlu lakukan lagi di bawah. Nanti bedanya seperti apa? Oke, yuk buat. Adu muka swanasana dulu. Kaki dibuka selebar hip, paralel outer heel. Nah, dirasakan di tumitnya ya. Take it a time. Tekan dari tangan, sama. Dan kan dikatakan bahwa heel press down. Jadi apa pengaruh di heel press down to the floor yang tadi Dewi bilang? Ya pasti akan memanjangkan, menarik punggung gitu ya. Jadi kalau si adu mukanya belum heel press down, ya pasti dia nggak bakal bisa naik punggung panjang. Kayak dikasih blok. Tapi nggak mungkin dan selamanya kasih begitu.
Stay. Parallel outer heel tekan dari tangan. Panjangkan inner leg. And heel press down. Nah, di imprint. Oke. Sudah dapat feelingnya seperti ini. Berapa persen? Seperti ini tahu ya. Oke. Nah, sekarang letakkan telapak kaki di atas blok. Boleh di wall, boleh di tengah, nggak apa-apa. Telapak kaki di atas blok, telapak kaki. Buat adu muka svanasana. Tekan tangannya, kemudian tekan berusaha kakinya ke arah blok. Tumit terus, press. Ya, tarik lutut pahanya. Stay. Take the time. Tahan dulu. Dirasakan. Sampai terasa bedanya di mana. Terus jangan nyerah. Tekan dari tangan ke kaki. Upper leg, upper leg. Stay. Oke, dah turun lagi tumitnya ke lantai. Coba bedanya, rasanya gimana? Pasti lebih enak. Adu muka svanasana. Buat. Lebih grounding nggak? Lebih panjang nggak? Nah. Oke. Rilis. Beda nggak? Ah? Beda. Apa? Iya. Ketika tadi ada muka yang pertama, sebelum dikasih blok kakinya, kemudian setelah blok, ada bedanya nggak? Kalau yang pertama sama yang ketiga jadi agak lupa rasa yang pertama kayak gimana. Tapi apa? Kalau yang di atas blok itu rasanya lebih berat ya. Kakinya di atas blok itu lebih berat. Tapi kerasa di betisnya lebih memanjang memang. Terus beratnya kayak lebih tangannya tuh lebih berasa berat gitu. Ya. Tapi punggungnya, lower back-nya terasa memanjang. Tapi effort di kakinya memang lebih besar gitu daripada ketika adu muka biasa. Tapi karena ini buat saya yang udah bisa lumayan naruh tumitnya di lantai ya Mas. kalau yang belum mungkin rasanya mungkin lebih berat lagi. Ya pasti. Ketika turun lagi ya karena memang udah melewati yang effort yang lebih berat di kakinya tinggi ya udah pasti lebih enak yang turun lagi. Tapi ketika habis dari blok turun ke lantai lebih enak ya? Iya, habis dari blok turun lebih enak. Iya, gitu benar. Iya, itu yang dirasain benar itu. Oke, yang lain gimana? Nah, Dewi, nggak apa-apa. Kita belajar memang hari ini seperti itu. Nah, Ya sama sih Mas, memang kalau kakinya lebih tinggi, tangannya jadi lebih effort ya, tangan, bahu gitu. Kalau untuk yang bener-bener raw beginner tuh kerja keras itu.
Karena kan dia berusaha untuk meluruskan punggungnya aja udah kerja keras, tambah lagi harus menekan dari tangan, mendorong bahu. Cuman memang terus efeknya setelah lepas dari balok, telapak kakinya lepas dari balok, ya kerja telapak kakinya atau betisnya jadi agak sedikit berkurang gitu. Cuman awalnya memang effort di area tangannya sih, tangannya ini. Itu. Oke. Agnes, Sama Mas, kerja tangannya lebih effort untuk mendorong ke arah atas dan kaki itu lebih bekerja harus benar-benar keras gitu. ya, Tapi pada oke. kenyataannya kayaknya tetap masih susah juga untuk yang hamstring kaku sih Mas. Tetap mereka merasa ini mencoba meluruskan kaki itu tetap susah. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Nah, jadi gini, teman-teman, kan teman-teman ini udah artinya gini loh. Ada satu sisi di balik kenapa saya kasih seperti ini, ya ini sebenarnya untuk discuss menyamakan perception antara teman-teman sendiri di sana, ya artinya teman-teman ya misalnya Dewi, kemudian Agnes sama Lucy ada standarisasi ya awareness kesadaran yang sama meskipun ada sedikit perbedaan karena perbedaan itu sedikit dari yang tadi experience muscle ya untuk muscle habit ya tapi ada satu standarisasi. Kenapa guruji itu minimal ada kesamaan standarisasi, tetapi di luar itu ada yang perbedaan. Paham sampai situ maksudnya? Nah, saya buat seperti ini untuk ada Dewi, Agnes, sama ini nggak ada yang lain karena teman-teman sendiri kan udah ngajar. Saya kepingin teman-teman ada kesamaan persepsi di antara teman-teman gitu loh. Persepsi itu tali merah itu tetap harus ada, meskipun di samping ya nggak jadi masalah itu experience pribadi. Tapi standarisasinya, basicnya itu harus sama. Jadi jangan jadi kenapa harus begini terus antara Dewi oh beda gini enggak, jangan kayak gitu. Artinya mempunyai standarisasi sama, artinya ada kesepakatan yang sama gitu loh. Standarisasi kenapa guruji bikin buku itu supaya ada kesepakatan yang sama meskipun di luar itu ada yang berbeda. Paham sampai situ? Ngerti? Nah, tadi kan udah sama tuh teman-teman, udah ngerti. Oh, maksudnya ini kalau pakai begini gini, ntar jangan sampai oh begini, oh enggak, begini. Nah, itu sudah berbeda gitu loh. Artinya konsep dasarnya sudah beda. Nah, tadi seperti itu. Jadi biar tahu nih, oh kalau tumit tadi effortnya heel up, tumitnya berarti tekanan di tangan, ya memang benar. Benar itu benang merahnya di sini. Jadi jangan sampai oh enggak ini jadi itu beda. Jadi rasanya sama, oke, dari situ baru heel. Ketika heel press down, maka yang akan terasa di punggung, narik, lebih memanjang, benar. Itu benang merahnya, meskipun tiap orang rasanya beda-beda. Oh, rasanya di sini nggak jadi masalah, tapi benang merahnya bahwa garis besarnya adalah seperti itu. Dan itu yang harus kesamaan persepsi di sana. Makanya kenapa ada teacher training yang seperti kayak gitu. Jangan sampai ada perbedaan. Paham? Sampai situ ya. Jadi tadi pakai blok nih berat. Ya memang semua orangnya berat, tapi ketika udah mulai dilepas pakai blok lebih enteng rasanya. Oh kenapa? Ya karena dipaksa si kakinya itu, si hamstringnya itu bekerja karena ada penahanan di blok seperti itu. Ya sampai situ paham ya? Ya biar sama, jadi persepsinya udah sama tuh, ada muka, kalau tarik kaki dibuka seperti apa, basicnya sama, harus sama, benang merahnya harus sama, dasarnya sama, meskipun yang ada perbedaan sedikit-sedikit gak jadi masalah, tapi benang merahnya harus nyambung terus gitu loh. Nah ini yang harus ditekankan, jadi jangan sampai ada misalkan gini, ada guru yoga mana terus oh enggak begitu, harusnya salah tuh, jangan kayak begitu, harusnya tetap gini. Enggak juga gitu loh.
Nah, itu yang tidak diharapkan. Jadi harus ada benang merah yang nyambung meskipun sisi-sisi yang lainnya berbeda. Paham sampai situ? Iya. Ya. Nah, tapi itu kan harus ada belajar. Kita belajar dan kesamaan persepsi. Rasanya gimana? Yang tadi saya bilang, coba rasanya kayak gimana. Nah, baru dikupas. Oh, ini seperti kayak gini loh. Ini punggungnya rasa kalau gini rasa di punggung. Coba rasain. Oh iya, nah berarti benang merahnya di sana. Oke. Sampai situ masuk ya? Sudah ya? Oke. Bagus. Kita lanjut lagi. Hari ini nggak capek kan? Tadinya mau handstand ini. Wah. Saya udah. Ya wis, nggak apa-apa. Oke. Nah, sekarang posisi teman-teman Adho Mukha Svanasana ketika teman-teman angkat jari-jari kaki. Yo, coba Adho Mukha Svanasana buat ketika angkat jari-jari kaki sama jari-jarinya ke lantai. Nah, biar tahu ini fungsinya buat apa. Nah, kalau angkat jari-jari kaki kan si teman-teman yang tumitnya udah nggak bisa neken, gimana mau ngangkat jari-jari kaki, susah, ya kan? Tapi nggak apa-apa, cobain dulu. Ya. Nah, ini kan bisa neken juga ke arah tumitnya ya. Nah, sekarang angkat jari-jari kakinya semua. Apa yang terasa? Apa yang membedakan ketika angkat jari-jari kaki? Apa yang membedakannya ketika teman-teman turun jari-jarinya ke lantai? Oke. Angkat jari-jari kaki, kemudian rasakan turun lagi ke lantai. Nah, nggak apa-apa. Beda ya. Harusnya nggak ada perbedaan. Angkat jari-jari kaki. Turun lagi ke lantai. Angkat jari-jari kakinya. Tarik tuh. Turun lagi ke lantai. Oke, rilis. Nah, apa? Ketika Adho Mukha sudah angkat jari-jari kaki. Apa yang dirasakan? Ayo. Saya merasa kayak kemudian beratnya itu kayak ditarik ke kaki, lebih ketarik ke kaki beratnya. Grounding ya. Ya. Lebih actionnya ke kaki. Terus. Agnes, Dewi. Kita samain benang merahnya. Ya, telapak kakinya emang lebih grounding sih. Jadi betis lebih terasa lebih, kalau bahasa Jawanya tuh kemeng ya betisnya. Betisnya tuh kemeng. Oke. Yang lain? Agnes. Telapak kakinya lebih nekan, waktu angkat jari kaki telapak kaki lebih nekan. Salah lihat tuh otot-otot kakinya kayak kelihatan bekerja. Oke. Ya. Nah, kita pernah diajarkan yang namanya Adho Mukha Svanasana itu, ya, atau Tadasana itu, atau jari-jari kaki itu adalah spray. Kalau di bukunya Guruji adalah benang merahnya itu standarisasi, ya standarisasi itu benang merahnya saya bilang samaannya adalah jari-jari kaki tidak boleh ditekan kayak orang menekan, tapi dia harus straight, melebar. Yang ditekan itu apa? The four corner of the foot.
Ketika disuruh ngangkat jari-jari kaki, maka bekerjalah yang namanya the four corner of the foot. Makanya semua otot-otot kayak mesin dari si kaki itu bekerja. Dan terjadilah tangan kita jadi light, enteng. Benar? Kakinya kerja. Nah, kebanyakan kita lebih banyak ke tangan karena kakinya nggak kerja. Kakinya nggak kerja itu tandanya apa? The four corner of the foot-nya nggak kerja. Paham? Makanya dikatakan di situ kan di bukunya nggak ada menekan jari-jari kaki. Spray. Yang ditekan the four corner of the foot. Jadi teman-teman harus perhatikan. Oh, saya kok nggak merasa kakinya kerja ya? Berat di tangan semua. Coba dibenerin the four corner of the foot-nya. Caranya itu mengangkat jari-jari kaki, maka disuruh kerja. Jadi fungsi dari angkat jari-jari kaki adalah untuk mengembalikan tekanan di the four corner of the foot. The four corner of the foot bekerja, maka kakinya akan semuanya bekerja, atau dia base ya dari dasarnya, maka semua akan ikut bekerja otot-otot kaki. Makanya lebih banyak kaki yang merasa kerja. Iya. Tapi teman-teman harusnya ketika si jari-jari adu muka, jari-jari kakinya nggak diangkat, rasanya harusnya sama seperti jari-jari kaki diangkat. Tapi teman-teman segini ya, angkat jari-jari kaki, terus waktu saya bilang turun jari-jari kaki, sama nggak rasanya? Pasti beda. Pasti beda kan? Harusnya sama. Makanya si teacher angkat jari-jari kaki, tarik, the four corner udah kerja, turun jari-jarinya, harusnya sama feelingnya. Tapi enggak kan? Tarik udah kerja, turun kaki, press lagi. Harusnya nggak boleh, gitu loh. Harus sama. Nah itu ada muka baru dari action kaki. Karena di situ garis merahnya, benang merahnya itu dikatakan nggak ada menekan jari-jari kaki, nggak ada. Jari-jari kaki spray. Yang ada tekan telapak kaki di the four corner of the foot. Nggak ada tekan your toes, nggak ada. Instruksinya. Nah, paham sampai situ? Oke, jadi the four corner of the foot-nya, orang yang tumitnya masih ngangkat, ya pasti nggak bakal dapat feelingnya. Jadi dibenerin dulu satu-satu, ya jangan dipaksakan. Susah kan dari adu muka aja untuk dapetin itu susah. Satu-satu latihan tadi, ya banyak tuh yang tadi latihannya kan tadi kayak siapa Agnes contohin kayak gini untuk latihan singlenya untuk memanjangkan supaya ketika adu muka apa yang ingin diharapkan di adu muka itu tercapai. Ternyata susah dari satu asanas itu untuk mendapatkan itu semua tercapai, susah kan? Nggak segampang itu gitu loh. Feelingnya luas jadinya. Kita belajar tuh luas. Semakin kita dalam ke dalam semakin luas. Jadi nggak ada tuh sampai kalau bilang teacher training hanya sampai segini aja, nggak ada. Belajar itu sebenarnya nggak ada. Sampai habis kita sebenarnya belajar itu. Ya, paham sampai situ. Nah, jadi ketika adu muka, angkat tumit, angkat jari, ya, kemudian turun lagi jari-jari kakinya, harusnya feelingnya sama. Oke, kita ulang lagi ya. Feelingnya sama ya, teman. Angkat jari-jari kaki, ketika turun jari-jari kaki, tekanannya, the four corner of the foot-nya harus tetap. Feelingnya nggak boleh berubah ketika angkat jari-jari kaki, tekan turunkan jari-jari kaki. Ya. Buat adu muka sana. Follow my instruction. Ini baru kaki, belum tangan, belum spine, masih banyak. Oke, lift your toes. Berarti kita harus menekan the four corner of the foot. Nah, rasakan. Kerja kan kakinya. Nah, udah kerja, pelan-pelan lepaskan lagi jari-jari kaki, tapi feelingnya sama. Feelingnya sama. Nah, jadi enteng nggak? Feelingnya sama. Kalau udah mulai hilang lagi feelingnya,
Angkat lagi jari-jari kakinya. Angkat lagi, rasakan the four corner of the foot-nya udah sama feelingnya, udah dapat, lepaskan lagi jari-jarinya, sama feelingnya. Sama feelingnya. Ketika teman-teman angkat jari-jari kaki, tuh kan bagus semua, ada mukanya lebih strong. Good, kelihatan kok, saya bisa ngelihat karena saya juga. Kalau udah mulai hilang lagi, angkat lagi jari-jari kaki. Dapat, turunin lagi. Feelingnya sama. Yes, good. Ini keren. Oke, Phyllis. How do you feel? Beda. Beda kan? Nah, kayak gitu. Ya, kayak gitu. Tapi ini untuk teman-teman yang udah bisa menekan ya, artinya udah intermediate ya, udah intermediate. Kalau yang beginner jangan dulu boro-boro menekan tumit, mengangkat jari-jari kaki, tekan tumit aja nggak benar, ya kan? Jadi step by step ini saya kasih karena buat latihan teman-teman. Kalau tadi kan buat beginnernya. Nah, jadi gitu maksudnya. Ya, pokoknya jadi adu mukanya harus ngerasain itu. Nah, kita kan nggak ada muka ya udah, pokoknya tekan. Tuh. Oke, nah sekarang kenapa sih harus outer heel paralel? Oke, sekarang kita buat adu muka tanpa outer heel paralel. Apa yang terjadi? Jadi telapak kaki nggak paralel ya, outer heel-nya dibuka dikit. Coba buat. Ini baru adu muka aja nih. Hari ini belajar adu muka lah, udah. Nah, tanpa outer heel paralel, apa yang terjadi? Ini belum ngangkat kaki jari-jari. Nah, sering kan? Apa yang terjadi? Tanpa paralel, ya. Ini satu muka tanpa paralel. Oke, sekarang paralel. Buat putar ke dalam paralel. Tangannya, kakinya, terus bedain rasanya. Coba buka lagi kakinya, dirasakan lagi apa bedanya. Tarik ke situ. Paralel lagi. Oke, Phyllis. Apa? Sama konsepnya loh. Sama tadi kalau teman-teman buat adu muka wirasan yang tadi udah latihan itu awalnya sama aja. Ayo coba jawab dulu. Ini saya kasih tahu. Lebih ke paha dalam ya, kalau yang kakinya nggak paralel. Jadi kakinya keluar gitu tuh, paha dalamnya nggak kurang bekerja gitu. Tapi kalau misalnya dia yang sejajar, ya dia jadi bekerja. Tadi aku tambah iseng Mas, jadi jari kakinya yang masuk. Jari kaki masuk, terus berusaha untuk menghadapkan tempurung lututnya menghadap ke depan, ya memang paha dalamnya jadi lebih kerja lagi gitu. Ya. Itu sih. Oke. Yang lain, ini masih berlanjut nih. Yang lain gimana? Kalau dibuka tadi kok saya ngerasain sisi dalam malah lebih kerja, yang sisi luarnya nggak kerja. Kemudian di luar saya kalau dibuka kakinya gitu, rasa lebih sakit Mas. Ya, lumbarnya sakit. Ya, karena kompresi dia menekan. Oke. Ya. Ya, benar Agnes rasanya kayak gitu. Iya.
Oke, jadi ketika dia dibuka, rotate-nya keluar, ya kan? Maka itu kompresi di pinggang. Makanya kalau adu muka, kenapa disuruh parallel outer heel? Oke, nanti lah saya tangin lagi. Yang lain, Agnes, Lucy belum. Oh, Saya nggak kalau kakinya dibuka tuh kayak nggak ada kerasa apa-apa sih di kaki ya. kayak main-main ya. Enggak, maaf, nggak ada apa-apa ya. Tapi memang nggak enak punggungnya. Punggungnya nggak enak lah. Kayak kerja, jadi what for gitu loh, nggak ada gitu. Maksudnya, makanya kenapa sih adu muka? Ya punggungnya juga nggak bisa kerja, ya kakinya jadi buka kayak nggak ada action gitu loh, ya nggak ada gitu loh. Oke, jadi gini. Tadi kan konsepnya ketika kita lurus paralel outer heel, kalau tadi adu muka wirasana itu kita rapetin pahanya atau dibuka sedikit, maka efeknya kan ke punggung. Ini juga sama. Ya, kenapa disuruh adu muka paralel outer heel? Ya tadi untuk memanjangkan punggung. Inner leg-nya ya akan bekerja atau kaki bagian dalamnya akan bekerja. Seperti itu. Nah, itu akan menyebabkan punggung kita akan menjadi panjang. Ya. Nah, makanya ketika teman-teman kalau ingin memanjakan punggung, ingat inner leg-nya harus panjang. Itu konsepnya di sana. Nah, terus kalau misalkan kakinya dibuka, itu akan menyebabkan compressing di lumbar. Ya, jadi kalau teman-teman yang ada back pain di mana, makanya disuruh untuk minimal paralel outer heel atau sedikit masuk ke dalam untuk membuka. Dia punya space di lumbarnya, nggak ada compressing di lumbar menekan gitu kan, kebalik rotate-nya jadi out kan, ketika kakinya dibuka rotate jadi out seperti itu. Nah, paham? Nah, terus kalau misalkan ada teman-teman yang rotate-nya ada lututnya ke dalam, nah ini boleh dipakai, ya kan. Teman-teman pernah lihat nggak ada yang lututnya sering adu muka, dia rata rotate-nya masih ke dalam gitu loh. Ada sebagian yang berdiri aja sudah keluar, yang ke dalam, yang lututnya ke dalam ya. Oh ya, kalau nggak salah. Ya, kaki. Nah itu harus sedikit dibuka keluar sama kakinya. Ya, tapi ini different case, ya, different case dan nggak bisa disamakan semuanya. Ini tergantung yang tadi saya bilang. Ya, teman-teman harus mengerti benang merahnya dulu, baru dikasih different case-nya. Jadi kita lihat, kita boleh kasih itu. Ya, tapi nggak semuanya. Dan ini different case yang kita lihat ada buka, dia ke dalam gitu, lututnya itu benar-benar masuk ke dalam gitu, pahanya, terlalu rotate gitu loh. Lalu nah itu boleh dikasih sedikit kakinya, ya untuk menyeimbangkan supaya dia tidak rotate masuk ke dalam, seperti itu. Paham ya? Jadi kita tahu nih benang merahnya. Oh kalau keluar rotate out, maka ada kompresi pinggangnya, punggungnya nggak bisa bekerja, ada tarikan, inner leg-nya nggak panjang. Paham? Jadi kenapa reasonnya outer heel parallel outer heel untuk bisa diadu muka Swanasana. Tapi ada different case. Kita lihat lagi lututnya, gitu. Karena tiap orang beda anatomi. Ya kan? Bukan maksudnya anatominya berbeda di mana, enggak. Kebiasaan habit muscle-nya. Paham sampai situ? Oke. Ngerti? Ada pertanyaan enggak? Oke. Udah. Oke, lanjut ya. Mbak. Bibi itu ngomong. Oh, masih ada waktu. Tinggal 10 menit lagi ya. Ya, oke. Yuk, gak apa-apa. Dikit, yuk. Oke. Dah. Kita akan udah. Sekarang masih adu muka Swanasana. Masih. Sekarang adu muka Swanasananya. Kenapa ada yang melakukan bend your knees? Ditekuk lututnya. Kemudian tumitnya diangkat suruh tekuk lutut. Apa actionnya di sana? Coba buat. Adu muka Swanasana and bend your knees.
Satu knit and bend your knees. Suka sering gitu ya? Teman-teman sering ngelakuin gitu. Yes. Di sini apa yang kerja? Tahan. Apa sih maksudnya Adho Mukha Svanasana bend your knees? Adho Mukha Svanasana bend your knees. Tekan tangan. Ini kan masih suruh nekan kaki ada ya, tapi dia disuruh bend your knees. Dan luruskan kakinya. Bedanya di mana? Yang membedakan. Ya, coba lagi. Bend your knees. Apa yang membedakannya? Maksudnya apa sih? Gitu loh. Gimana sih actionnya? Lurus lagi. Bend your knees again. Efeknya kemana sih? Lurus lagi. Oke, rilis. Dah, coba. Apa? Jangan membedakan. Kenapa sih Adho Mukha Svanasana? Ada Adho Mukha Svanasana sering gitu ya? Si teachernya. Bend your knees. Nah, biar tahu apa efeknya. Gimana? Ini ke perut lower back ya Mas Dedi kalau saya ya. Dulu saya ingat saya dulu tuh nggak bisa kaki lurus. Pokoknya kalau kakinya lurus nanti punggungnya langsung gitu. Apa? Ini sama kayak utanasan gitu juga sih kalau saya struggle banget kalau utanasan gitu. Kakinya bisa lurus tapi punggungnya jadi apa? Inilah kayak unta gitu. Punggung, kaki ditekuk, lurus gitu ya. Punggungnya lebih panjang ya. Punggungnya lebih panjang, perutnya bisa lebih panjang gitu. Oke, jadi ketika bend your knees, itu perutnya jadi relax. Ya, relax, maka kita bisa memanjangkan kita punya lumbar. Karena kita mesti tekan, ya. Tapi tekannya dari tangan itu lebih sama ya, lebih ada press dari tangan. Nah, tekanan dari tangannya lebih. Ya, jadi perutnya relax, lumbarnya juga lebih relax. Beda dengan lurus, ada tarikan, ya. Oke, yang lain? Aku bedanya di quadriceps sama hamstring gitu. Jadi kalau ditekuk kita lebih ke penguatan quadriceps, paha depan. Kalau dilurusin ya lebih ke lengthening ke hamstring ya. Bakal master. Oh. Di spine-nya rasanya gimana? Oh ya, kalau di spine-nya ya gimana ya? Aku mau bandingin sama pengalamanku sama pengalaman murid juga ya. Kalau kan aku kebetulan wanita backbend ya.
maksudnya yang tulang punggungnya yang lentur-lentur, rata-rata agak susah ya orang yang agak susah sama orang yang punggungnya lentur untuk melakukan ini tuh jadi apa ya? Jadi arching gitu loh, Mas. Lower back-nya. Jadi cenderung lebih ke arching gitu. Jadi pantatnya jadi malah lebih nungging. Ya, ini pengalaman aku sama aku ngelihat muridku kalau misalnya yang punggungnya lentur gitu. Jadi akhirnya berat badannya larinya ke tangan gitu. Jadi mencederai lengannya sendiri gitu. Tapi untuk orang yang enggak lentur, ya lower back-nya memang jadi bisa dipanjangin lebih enak gitu. Itu sih. Oke, ya. Ya kalau sekarang aku udah bisa ngerasain lower back-nya memanjang. Karena nggak lentur-lentur sedulu, nggak kayak dulu. Udah tua soalnya. Nah, jadi oke, aku tes dulu sebentar. Saya tahu. Oke. Sama-sama bagus sih Mas. Jadi, tapi tetap kerja di tekan tangan, lututnya tekuk, kemudian untuk memanjangkan si lower back itu. Nah, pada saat kakinya lurus itu tangan tetap harus bekerja mendorong. Oke. Udah. Ya. Udah. Oke. Nah, jadi memang ketika lututnya ditekuk itu si lumbarnya jadi relax ya, perutnya relax. Nah, si tangan itu bisa ngedorong ke arah pantat. Nah, berarti kalau teman-teman yang tadi untuk merasakan si punggungnya lurus, tapi belum tarikan ya, memang tarikannya ini kan hanya dari tekanan dari tangan. Ya pasti tangannya kan berat gitu dari sini. Nah, dari tekuk di kaki kiri tekuk buat orang-orang yang tadi hyper extension, buat hyper extension yang arch back-nya ini akan bermasalah. Tapi sebenarnya ini adalah bagus buat latihan mereka awareness. Jadi tidak boleh menekan punggungnya. Nah, tapi buat orang-orang yang takut akan lebih merdeka. Tapi ketika dilurusin melengkung lagi gitu ya. Lututnya itu pengalaman dari si Lucy sama Dewi gitu loh. Nah, jadi dua-duanya sebenarnya adalah bagus untuk latihan lututnya. Kalau yang arch itu menjaga supaya coba bend ini tapi archingnya dihilangkan ya, awareness-nya gitu loh ya. Pasti karena nggak ada tarikan kaki nih, nggak ada yang narik si kakinya karena kita mengandalkan tangan. Karena kaki belakang nggak lurus kan. Tadi kan kita udah sepakat heel press down, leg straight itu akan menarik punggung. Press the forward of the foot. Karena ini nggak press the forward of the foot, berarti udah hilang di sana. Paham? Jadi tadi konsepnya tadi untuk bekerja. Jadi makanya tadi bilang mesti enak nih, pinggangnya relax gitu. Ya iyalah, karena kerja kok tarikan di sini nggak ada di kaki gitu loh. Ya paham ya. Nah tapi justru dengan demikian maka untuk teman-teman yang itu ya terlalu ya kan itu juga berlaku di sini. Ya jadi jangan sampai you can feel tambah art lagi, jadi jelek kan tadi. Jadi aneh gitu, Benjonis jadi melengkung banget gitu. Nah itu harus hati-hati buat teman-teman yang arch, artinya yang band yang fleksibel gitu. Ya, karena sudah kita menghilangkan si kaki, konsep kaki yang leg straight, heel press down. The forward itu banyak yang hilang di situ. Ya, nanti artinya apa? Dia hanya untuk menekan tangan mendorong dari tangan mendorong ke belakang. Nah baru dilanjutkan baru lurusin kaki down baru narik sempurna terjadi. Jadi ini hanya setengah, hanya bagian dari tangan sampai ke hip, kakinya nggak kerja, hanya menarik nantinya baru. Paham? Jadi dia melatih untuk upper body-nya dari tangan sampai ke hip aja. Seperti itu, kakinya belakang nggak ada. Karena kalau yang sempurna lupa adalah yang tadi kan konsepnya lurusin kaki, fokus outputnya pressing, parallel outer seperti itu. Tapi apakah ada fungsinya ya? Ada. Yang tadi tadinya menguatkan quadriceps supaya naik lututnya kerja, gitu loh, quadricepsnya kerja tadi.
Benar. Ya, paham ya? Jadi nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah, kecuali dia menyalahi postur. Ya, anatomi ya baru. Itu udah super flexibility. Buat mereka mungkin enggak. Ya, tapi kalau buat yang secara alignment-nya udah melalui anatomi, kalau kita berpikir udah berpegang pada alignment, kalau masih sejajar dengan anatominya kita, pergerakan anatomi itu masih normal. Ya, kayak tangan ke atas, dia range sampai di mana itu masih normal. Kalau udah range sampai udah aneh-aneh, udah melebihi, itu udah normal, di luar kewajaran. Paham? Ya, jadi kalau misalnya tangannya saya nggak tahu ngelipatnya begitu, dia lebih bisa lagi, itu sebenarnya sudah lewat. Ya, karena udah masih fleksibilitinya. Seperti itu. Paham? Ya, jadi kalau alignment sesuai dengan alignment anatomi kita, pergerakannya. Kalau ini hanya sampai di mana, dia range-nya udah sampai. Kecuali orang ini range sampai di sini, dia hanya di sini. Nah, ini harus dilatih kaku nih, beda. Ini kaku gitu. Misal pergelangan tangan, ini dia sampai segini doang, ininya, ini kaku, ini harus kaku, harus dilatih, tekan, gitu. Paham? Yes. Jadi artinya alignment apa, Mas? Loh, apa, Mas? Alignment itu postur yang disesuaikan, postur dasar manusia. Artinya kalau kita berdiri, artinya kedua kakinya sama sejajar, alignment. Bahunya sama, nggak miring, alignment. Punggungnya lurus, ininya lurus, kepala tegak lurus. Nah, itu alignment. Ya, lututnya menghadap ke depan nggak? Waktu kita berdiri tadasan. Makanya kenapa Guruji saat awal yoga itu tadasan? Tadasan itu melihat pertama kakinya. Nah, kaki dia melihat enggak? Bagian luar kah? Bagian dalam bisa kelihatan. Kemudian lutut bisa kelihatan. Lututnya tinggi sebelah enggak? Satu, rotate enggak ngadepnya? Gitu. Baru lihat ke hip dan pahanya. Kelihatan kan kalau lutut ke samping udah mulai rotate. Nah, pantatnya gimana? Mungkin enggak? Terlalu arch enggak? Gitu loh. Ya kan? Bawaannya. Nah, kemudian ringnya. Udah ringnya, bahunya miring enggak? Sampai itu alignment. Jadi base-nya itu dari anatomi. Anatomi alignment kita. Ya, postur lah, bilang postur. Kalau bahasa Indonesia postur, precision gitu. Nah, itu presisi di situ. Ya, nah itu yang kita memang dalemin di sana. Jadi kenapa sih selalu awalnya itu tadasana, selalu tadasana? Tapi kan orang-orang kan nggak tahu kenapa selalu tadasana. Kita berlatih yoga itu awalnya tadasana. Yang tadi saya bilang, di situ teman-teman mengoreksi dulu. Bisa kelihatan kok. Dan dari situ scanningnya. Baru tahu tuh si murid. Oh, murid saya ini. Oh, murid saya ini. Oh, hipnya tinggi sebelah. Oh, kakinya kok kayak panjang sebelah, nggak neken nih, kurang neken. Gitu. Ya kan? Nah, itu dari tadasan itu sebenarnya. Waktu angkat tangan, upasana misal. Oh, badannya arcing yang melengkung ya. Oh, mungkin dia lordosis nih. Dia bisa tahu. Oh, dia nggak bisa ya angkat tangan di bahunya. Ini kepalanya nunduk terus gitu. Nggak bisa tegang. Oh, di bahunya kaku nih. Murid saya. Ya, itu screening di sana. Itu. Makanya yoga itu lebih banyak itu arah personal. Harusnya. Ya, arah personal. Jadi lebih detail kita melihat. Jadi kalau saya misalnya ngajar nih, personal private misal. Suruh aja lihat tadasan, lihat aja dulu badannya. Oh, scanning. Oh, ini masalah di sini. Nanti kita tahu tuh, Bapak sakitnya di sini ya. Ini gini ya. Ini iya. Karena kita lihat dari berdirinya itu beda. Seperti itu. Paham? Nah, itu adalah concern kita sebagai teacher untuk memperbaiki dia. Orang datang tempat yoga, latihan itu untuk kenyamanan badan dia. Kalau dia badan nyaman, apapun buat dia no problem. Gitu loh. Apapun buat dia oke. Ya, senang sama kita.
gitu kan. Artinya apa buat dia, orang tuh kalau udah enak buat dia pasti akan apapun kan dia ini kan diturutin, dikerjakan gitu. Kita suruh ini lakuin semangat karena dia udah tahu hasilnya nih ini bagus. Itu sebenarnya gampang kok. Ya, kalau teman-teman tuh yoga itu melihat screening orang, lihat aja dari tadasan sendiri. Oke, oh, udah gini-gini. Kita tinggal kalau buat private itu gampang, tinggal aja bikin menunya. Oh ini sekuensinya. Oh ini ada kemampuan ini. Kita kasih asana ini. Udah latihan ini ya. Tuh kan. Jadi kalau misalnya satu kelas itu kan banyak susah. Kita harus pelan-pelan dari tadasan, ingatin aja murid ini satu. Makanya kan murid harus ikut kelas terus supaya gurunya ngerti, improve. Oh ini, oh kurang ini, itu loh perlunya kayak gitu. Jadi jangan latihan sendiri, awareness sendiri. Kita nggak tahu, kita merasa lurus, ya terus giliran ketemu teman kok miring. Kita percaya sama teman yang lihat tuh, kok miring, ya benerin nggak apa-apa. Nggak ada ruginya kok dibenerin sama teman. Ini mah kadang-kadang dibenerin sama teman, kadang-kadang apa? Marah, kamu merasa jangan. Saya sendiri kalau dibenerin sama teman, Mas Didi miring itu, ya ikutin ya. Memang saya nggak bisa ngeliat kok. Kadang-kadang saya ngelakuin asana, ada murid yang Mas Didi agak miring, kurang miring. Ya nggak apa-apa, benerin nggak apa-apa. Karena saya ngasih contoh nih, saya ngasih contoh ada juga ada murid yang dia udah ngerti gitu, ngerti ngeliat alignment. Terus saya ngasih contoh, Mas Dedi ininya miring kakinya. Oh kakinya mana sebelah sini? Oh saya tekan ini. Ini kan lurus belum? Udah. Berarti saya ada ketidakseimbangan di tekanan kaki gitu loh. Gitu, nggak apa-apa. That is okay. Nggak ada harus kita dibenerin sama murid, sama siapa, malah kita nggak menerima. Jangan, terima aja. Nggak apa-apa kok. Gitu. Iya, itu. Oke. Hari ini yoganya hanya ada berbuka. Nah, papasan 8:07 tuh. Yuk. Hanya ada buka saja. Ada buka, ada mungkin satu. Yuk, dah. Yuk, papasan dulu.
Slowly bend your leg. Put your palm on the mat and turn body to the right side. Open your eyes. Place your left palm on the floor and come up. Thank you, namaste. Terima kasih. Foto nggak nih? Foto. Siapa? Ini foto. Oh iya. Nah, Yuk. siap-siap. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke. Terima kasih. Ah.